Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ma amsabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika falakal hamdu walakal syukru. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah salat maghrib dan insyaallah jamaah salat isya Masjid Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada adik-adik kita yang dibawa oleh orang tuanya untuk hadir pada kesempatan malam hari ini. Mari kita bersyukur selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, karena dengan rasa syukur itulah salah satu hal yang membuat Allah menambah lagi kenikmatan kepada kita. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tuhan kalian sudah menginformasikan, sudah mengazankan, sudah mengumandangkan, la in syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum, pasti akan ditambah. Tapi kalau kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu adalah amat sangat pedih. Jadi di antara hal yang membuat kenapa azab itu hadir dan muncul di tengah-tengah kita adalah karena kita termasuk orang yang kurang pandai bersyukur. Nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah hidayah untuk menjadi pemeluk agama Islam. Dan itulah kenapa ini paling sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Minimal kita membacanya 17 kali. Ya Allah, beri kami hidayah ke jalan lurus, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Beri kami bimbingan, beri kami arahan, beri kami petunjuk ke jalan lurus. Jalan lurus itu 3 sifatnya. Nomor 1, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapakah mereka itu? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Jalannya 3 kelompok, para nabi, para syuhada, ya, para siddiqin dan sholihin. Itulah jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat kepada mereka, ya. Jadi minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah teman terbaik kita. Jadi teman terbaik itu adalah para nabi, para siddiqin, syuhada dan sholih. Nah, itu adalah sifat jalan lurus itu. Yang kedua adalah ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan dibenci. Siapakah yang dimurkai dan dibenci? Di antaranya adalah orang Yahudi dan secara umum orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Walad dhalin, bukan juga jalan orang-orang yang sesat, jalan Nasrani dan jalannya orang-orang munafik, ya. Sesudah kita bermohon ini, kita kemudian mengatakan amin, ya Allah kabulkan. Nah, jadi sedari awal kita umat Islam ini dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala minimal 17 kali diinformasikan bahwa akan ada jalan orang-orang baik itu. Akan ada jalan yang mengikuti kenabian, orang yang senantiasa membenarkan, siddiq. Ya. Ada jalannya para syuhada, jalannya orang-orang soleh, tapi di saat yang sama
ada juga jalan orang-orang yang tersesat dan jalan orang-orang yang dimurkai. Nah, oleh karena itulah kita menyaksikan pada hari-hari ini ya kebrutalan yang dilakukan oleh kaum Yahudi yang kata Al-Qur'an la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahudu wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan betul-betul mendapatkan orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Nah, jadi sekali lagi dikasih tahu ya, sungguh kalian akan betul-betul mendapatkan. Nah, oleh karena itulah ya, umat Islam akhirnya diminta untuk berjuang. Ya, kita ini akhirnya diminta untuk berjuang. Ya. Bagaimana cara kita berjuang? Ya berkorban. Tidak ada perjuangan tanpa adanya pengorbanan. Tidak ada kesuksesan atau secara umum tidak ada amal soleh ya, kecuali kita ini diminta untuk berjuang. Rukun Islam itu bisa terlaksana karena adanya perjuangan dari kita dan karena adanya pengorbanan dari kita ya. Tatkala kita diminta untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat yang akhirnya itu dianggap sebagai modal kita untuk dikategorikan orang beriman ya. Iman yang paling tinggi itu apa? Kata Nabi, al-imanu bid'un was-sab'una syu'bah wa fi riwayah situn. Iman itu ada 60 cabang, satu riwayat menyebutkan 70 cabangnya. A'laha yang paling tinggi qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah disebut a'lah, paling tinggi. Karena dengan modal itulah kita masuk surga. Yang tidak bersahadat tidak dianggap muslim kan dia. Ya. Wa adnaha paling ringan imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan duri dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu sebagian daripada iman. Rasa malu sebagian daripada iman. Kita lihat orang kalau nggak punya malu, Pak. Ya, betapa banyak orang yang kemudian memamerkan aurat. Tidak hanya memamerkan aurat, Pak, saat sekarang ini. Orang bisa jual diri, prostitusi, terbuka, online. Kenapa ini semuanya? Nggak punya rasa malu. Nggak ada rasa malu. Sehingga kata Nabi terkait dengan rasa malu, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya yang dikenal dari kalam nubuah yang pertama kali adalah kalau kamu tidak punya rasa malu, bertindaklah semaumu. Nah, jadi kalau orang kita lihat bertindak semaunya karena memang rasa malu itu sudah tidak ada. Nah, itu terkait dengan cabang iman. Nah, tadi paling tinggi la ilaha illallah. Ya, bagaimana orang dulu memperjuangkan kalimat ini? Pengorbanan, Pak. Bukankah tatkala Bilal mengucapkan la ilaha illallah resikonya dia harus disiksa, ditindih, ya, dengan batu besar, dibaringkan dia di tanah pasir yang panas terik kota Mekah tanpa ada baju pada saat itu. Lalu kemudian diminta untuk mengucapkan kata-kata kufur, sementara dia mengatakan la ilaha illallah ahad 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 kul huwallahu ahad. Nah, jadi orang dulu berjuang, Pak, ya, mengorbankan diri dalam rangka mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Bahkan jihad itu di bawah bendera la ilaha illallah perjuangannya baru dianggap sebagai sebuah jihad. Ya, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang berperang dalam rangka menegakkan, meninggikan kalimat Allah,
itulah yang dianggap di jalan Allah, fisabilillah. Ya. Jadi bukan berjuang karena suku, ya, berjuang karena nyari duit, tapi karena di jalan Allah. Nah, jadi pengorbanan itu. Di antara zakat asnaf 8 golongan, ada yang diberikan kepada mu'allaf, wal mu'allafati qulubuhum. Ya kan? Kita kemudian bersedekah, mengeluarkan, berkorban sebagian dari harta kita, yang ternyata distribusinya adalah kepada orang yang baru mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita kemudian menyebutnya sebagai mu'allaf, untuk menjinakkan hatinya, kecintaan dia lebih kepada Islam. Dan terkadang orang mempertahankan Islam itu, ya, terkait dengan persoalan ekonomi, sehingga kemudian dia perlu disuplai dengan pengorbanan yang lain, membayar zakat yang distribusinya adalah kepada mereka. Nah, jadi sejak awal rukun Islam itu memerlukan perjuangan, diantaranya adalah dana. Ya, karena diantara bentuk pengorbanan itu adalah jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kamu. Karena begitu banyak tadi musuh-musuh yang pasti akan menyerang kita. Ya. Nabi bahkan mengatakan begini terkait dengan jihad. Ya. Bahwa man mata walam yagzu walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Ini disebutkan hadis ini dalam kitab Zadul Ma'ad yang dikarang oleh Ibnul Qayyim tatkala membahas bab jihad. Ya. Di dalam pembahasan masalah jihad, Ibnul Qayyim membagi jihad itu menjadi 13 macam, Pak. Nah, 13 macam jihad itu. Ya, jihad terhadap diri kita sendiri, jihadun nafs. Jihad kita melawan setan. Jihad kita melawan orang kafir dan orang munafik. Jihad kita melawan preman, ada, Pak. Ya, jihad kita melawan ahlul bid'ah. Ya. Para penjaga kerusakan dan kedoliman. Jadi kedoliman itu kadang ada yang melihara, Pak. Ada yang melihara kedoliman itu. Arbabudz zulmi. Yang bahasa Ibnul Qayyim arbabudz zulmi. Ya. Para pemelihara kedoliman. Nah, itu ada semuanya jihadnya. Jadi tidak hanya satu. Setelah menyebutkan macam-macam jihad ini, ya, yang beliau menyebutkan salasa asyar maratib, ada 13, ya, tingkatan jihad itu, beliau kemudian menyebutkan hadis. Man mata, barang siapa mati, walam yagzu, belum pernah perang. Walam yuhaddis nafsahu bil ghazwi, tidak pernah bercita-cita di dalam dirinya untuk perang. Mata ala syu'batin minan nifaq, dia mati dengan membawa bagian kemunafikan di dalam diri. Nah, coba. Jadi orang nggak perang, nggak pernah punya cita-cita, itu disebut munafik. Membawa mati dengan membawa kemunafikan. Nah, karena itulah gelora atas semangat, niat untuk berjuang itu harus ada, nggak boleh padam. Yang penting niatnya, Pak. Yang penting niat dulu kan. Innamal a'malu binniyat. Yang penting niat dulu. Adapun ada musuh, ketemu musuh, ada perang atau tidak ada, itu urusan lain. Ya, karena tadi lam yuhaddis nafsahu. Kita itu harus berbicara dengan diri kita sendiri. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la tatamannu liqa'al adu was'alullaha al-afiyah. Fa idza laqitum fathbutu wa'lamu anal jannata tahta dhilalis suyuf. Ya, hadis sahih. Jangan berharap ketemu musuh. Nah, la tatamau liqa'al adu. Jangan berharap ketemu musuh. Ya. Sekalipun perang itu
kutiba alaikumul qital dalam ayat Quran kan, diwajibkan kepada kita berperang. Ya. Bahkan redaksinya itu seperti kutiba alaikumus syiyam. Seperti puasa, kutiba alaikumul qital, wajib bagi kalian berperang. Wa huwa kurhul lakum, enggak ada yang suka. Enggak ada yang suka. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tapi boleh jadi kamu nggak suka, tapi ada kebaikannya. Coba ada kebaikannya. Boleh jadi kamu suka sesuatu, tapi di situ ada keburukannya. Wallahu ya'lam. Karena hanya Allah yang paling tahu hikmah di balik itu semuanya. Wa antum la ta'lamun. Kalian semuanya nggak punya dikasih ilmu untuk mengetahui segala hal. Nah, jangan berharap ketemu musuh. Was'alullah al-afiyah. Kita minta itu yang sehat walafiat saja. Aman, tentram, damai. Tapi apa kata Nabi? Fa idza laqitum. Tapi kalau ada memang ketemu musuh yang kamu mestinya nggak mencarinya, tapi ada. Coba lihat perjalanan hidup Nabi. Mestinya kan orang baik-baik saja, coba. Kurang apa Nabi itu? 40 tahun dikasih gelar Al-Amin. 40 tahun. Hidupnya nggak ada masalah. Dia orang soleh, dia orang baik. Dikasih gelar Al-Amin 40 tahun. Kapan kemudian Nabi dapat musuh? Setelah usia 40 tahun. Tatkala dia tidak lagi memposisikan diri sebagai orang soleh, tapi orang yang ingin mensolehkan masyarakatnya. Ingat, orang soleh itu nggak ada resikonya, Pak. Bapak tiap hari sholat berjamaah di masjid, nggak akan ada masalah. Setiap hari Senin Kamis Bapak puasa, nanti ada puasa Arafah bulan Zulhijjah, ya, nanti bulan Muharram puasa Asyura, nanti bulan Rajab, bulan Sya'ban puasa sunnah lagi, nanti ketemu Ramadan. Bapak rajin zakat, sedekah. Orang soleh nggak ada resiko hidupnya. Tapi begitu Bapak ingin mensolehkan masyarakat, ayo mas sholat. Nah, gitu ya. Ngajak orang. Anda sudah sholat, ngajak orang. Ya, ada ibu-ibu, ayo menutup auratnya nak. Ngajak orang. Apalagi kalau yang dipersoalkan itu masalah syirik. Ya. Itulah kemudian hidup itu akan penuh resiko. Kapan Nabi dapat resiko hidupnya? Setelah usia 40 tahun. Setelah diangkat menjadi Nabi, asalnya gelarnya Al-Amin yang bisa dipercaya, tiba-tiba semuanya berubah. Nabi akhirnya diisukan dengan berbagai macam caci maki yang dulu nggak pernah Nabi temukan. Coba selama 40 tahun nggak pernah Nabi digelar macam-macam. Bahkan tatkala dapat wahyu pertama kali, lalu diminta menyampaikan secara terang-terangan, apa kata Nabi? Apa pendapat kalian kalau ada musuh yang menyerang dari balik bukit? Nabi naik ke bukit Sofa. Di masyarakat Quraisy, suku-suku pada datang. Lalu Nabi mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau aku sampaikan ada musuh yang menyerang dari balik bukit? Apa jawab mereka? Kami percaya 100%. Lam najidka kadziban qat. Sama sekali dalam hidupmu selama 40 tahun itu engkau tidak pernah berdusta. Itulah dia dapat gelar Al-Amin. Tapi kemudian Nabi menyampaikan gini, ketahuilah kalau begitu, ya, saya ingin mengajak kalian kepada kalimat la ilaha illallah, yang dengan kalimat ini membuat kalian nanti bisa menguasai dunia. Sejak awal dikasih tahu. Dengan kalimat ini tidak hanya efeknya di dunia tapi juga di akhirat nanti. Tiba-tiba kemudian semuanya berubah. Mendustai, menolak, ya. Ada yang juga diam, nggak tahu harus berbuat apa. Dan kemudian ada yang percaya, yang diantara yang percaya itu adalah As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, Nabi dan As-Siddiq. Nanti para khalifah itu semuanya mati syahid, Pak. Kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Coba, khalifah sesudah Abu Bakar siapa? Umar. Meninggalnya gimana? Dibunuh. Diganti oleh Utsman. Terbunuh nggak? Terbunuh. Diganti oleh Ali. Terbunuh nggak?
terbunuh. Nabiyina, siddiqina, syuhada, wassalihin, dan orang-orang soleh. Jadi resiko orang baik dan orang soleh itu terkadang seperti itu. Nabi yang akhirnya dikasih gelar Al-Amin tiba-tiba berubah, kadzab, pendusta, kahin, dukun katanya, apalagi sahir, tukang sihir, syair, penyair, porak-porandakan, memecah belah masyarakat. Ya, jadi banyak tuduhannya. Asatirul awalin, Nabi hanya membawa dongeng orang-orang dulu. Nabi dibilang sakit, karena waktu dapat wahyu Nabi gemetar, kadang demam. Nah, itu dianggap sakit oleh mereka. Ya. Nah, jadi sekali lagi resikonya seperti itu. Ya, Nabi tadi mendapatkan gelar yang berubah sejak usia 40 tahun tatkala dia ingin menjadi orang yang mensolehkan masyarakat. Mensolehkan masyarakat. Nah, jadi sekali lagi perjuangan Islam itu perlu pengorbanan dan terkadang perlu resiko di dalam menjalankannya. Nah, kita kembali kepada rukun Islam tadi. Jadi la ilaha illallah itu dulu dipertahankan, diperjuangkan, didakwahkan. Gara-gara itulah akhirnya Nabi dimusuhi oleh masyarakatnya. Karena resiko orang baik tidak ada resikonya. Tapi tatkala kamu mau merubah dirimu dari saleh menjadi muslih, orang yang ingin memperbaiki kondisi masyarakat, maka hidupmu akan mendapatkan tantangan. Nah, yang kedua, berkorban nggak sih Pak orang melaksanakan sholat? Ya, setelah syahadat kan sholat ya. Nah, Bapak Ibu mau ke sini, itu pengorbanan, Pak. Iya kan? Kira-kira pengorbanan apa? Waktu. Apalagi mungkin ada yang paling jauh, tenaga, paling jauh dia mau datang ke sini. Ya. Jadi pengorbanan itu adalah ya, kita menanggalkan sebagian dari kesenangan kita demi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, akhirnya mungkin ada yang membuat kita senang di rumah tadi, tapi kita mau ke sini, mau hadir ke masjid, mau hadir majelis ta'lim, majelis ilmu. Akhirnya kita mengorbankan. Nah, jadi mengorbankan itu menyisihkan sebagian dari kesenangan kita yang bersifat pribadi. Kita semuanya hilangkan demi sebuah kebaikan yang karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada masjid ini, Pak? Ya. Kenapa orang Islam itu harus bangun masjid? Agar orang bisa sholat 5 waktu kan? Bagaimana kita bisa menunaikan sholat 5 waktu kalau masjidnya nggak ada? Sedangkan untuk membangun masjid itu perlu duit nggak, Pak? Perlu. Seandainya bukan duit kita, duit pemerintah, kita bikin proposal kan gitu. Ya kan? Minimal seperti itu kan. Ya. Nah, jadi rukun Islam itu intinya juga ada pengorbanan. Ya. Coba kita lihat, Bapak pergi saja ke Banjarmasin. Di sepanjang jalan banyak kada orang yang kada menangguk iwak, menangguk duit di jalan-jalan. Karena mereka ingin membangun masjid. Sehingga membangun masjid itu perlu duit, perlu dana, dan itu perlu perjuangan. Ada kosnya. Ada kosnya. Kira-kira kalau ada masjid ber-AC, karpetnya tebal, wangi, lalu ada masjid di situ kada pakai karpet, Pak. Kada ada kipasnya. Kada harum lagi. Jadi orang sujud itu bau, ya, bau apa biasanya? Oh, bau rokok katanya. Nah, bau, maaf, kadang ada kotoran cecak. Mungkin ada masuk burung di situ, ya kan? Mungkin ada kucing, kena nggak terawat, ya? Kira-kira mana kosnya yang besar?
Ya kan? Pengeluarannya besar, yang ada karpetnya ini yang nyumbang karpet nih. Ya, kemarin saya tuh rutin ngisi di Masjid Hasanuddin Majdi di Banjarmasin. Itu sudah hampir 10 tahun Pak, bolak-balik Palangkaraya. Itu kemarin ada yang nyumbang untuk karpetnya, persis seperti ini warna merah. Itu hampir 1 miliar Pak yang nyumbang. Karpetnya tebal, menjelang puasa kemarin. Nah jadi untuk sholat saja kita perlu ada yang berkorban. Ya, gimana kalau kita hendak berwudu, banyu kededak Pak? Ya, karena PLN-nya kedada yang bayar, akhirnya macet dia, nggak bisa kita beribadah dengan baik kan? Nah jadi sekali lagi perlu pengorbanan kita di dalam beribadah, itu termasuk sholat, dan itu perlu kos. Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid, maka akan dibangunkan baginya kelak rumah di surga. Jadi nggak apa-apa kita selama di dunia ini nggak punya rumah, tapi gara-gara kita ikut andil membangun masjid. Tidak mesti membangun itu satu jadi. Walaupun itu pemahaman orang Arab. Pemahaman orang Arab itu kalau dia mau membangun masjid, satu donatur harus selesai satu. Dia nggak mau campur. Jadi kalau Bapak ngajukan proposal ke orang-orang Arab, oh ini tinggal 100 juta sudah dibangun pondasinya, nggak mau dia Pak. Kami ingin bangun dari awal, kamu sediakan tanahnya, kami bangun dari awal sampai selesai. Karena dia nggak mau pahalanya berbagi rumahnya nanti. Kan berbagi rumahnya sudah ada pondasinya, karena itu hampir nggak ada. Ya, saya ada memfasilitasi orang Arab membangun masjid di Palangkaraya, itu ada 4. Semuanya mereka nggak mau dari sudah ada pondasi, nggak mau dia. Dari awal dia bangun sampai selesai. Nah jadi sekali lagi kan perlu kos. Setelah itu memeliharanya, siapapun. Oh ternyata kita hanya mampunya 1 sak semen, silakan. Ya, berarti nanti rumah kita di surga juga beda kan? Rumah itu kan tipenya macam-macam, ada 36, ada sampai pemerintah sekarang punya program apa namanya? Tapera. Ya, tabungan perumahan rakyat. Ada nggak orang sampai meninggal nggak punya rumah, Pak? Ada nggak? Ada. Berarti punya rumah itu tidak harus. Sekarang seandainya pemerintah ganti programnya lalu ditawarkan sama kita, wahai umat Islam di seluruh Indonesia, kalian semuanya dibayar pemerintah tulak haji semuaan, tapi rumah nggak jadi. Mau milih yang mana? Hah? Milih haji Pak. Haji itu rukun Islam. Orang boleh meninggal tidak punya rumah, tapi berupayalah Anda meninggal harus semuanya tulak haji, karena rukun dia. Rukun ini pondasi. Ya, banyak ke orang-orang tua kita dulu meninggal dia nggak punya warisan. Mereka punya warisan dari anaknya. Anaknya yang berusaha bekerja, dia hanya meninggalkan anaknya itu saja. Asetnya cuma anak itu. Tatkala dia meninggal masih dikontrakan, tapi anaknya sukses setelah itu. Berarti lalu oleh anak-anaknya yang sukses ini mereka patungan untuk bisa menghajikan abahnya. Luar biasa gembira ayahnya tulak haji sekalipun tidak punya rumah. Nah mestinya seperti itu. Kita ini dikasih dana talangan untuk bisa berangkat naik haji. Kalau rumah, yang nanya, seandainya Allah nanya nanti sama kita di akhirat, kamu sudah tulak haji belum? Lalu yang kedua, kamu sudah punya rumah belum? Ya kan? Nah jadi sekali lagi, sekarang orang banyak kredit rumah, walau tanpa tapera pun banyak orang kredit rumah kan? Ada enggak yang kredit dan mau berhutang untuk tulak naik haji?
Padahal itu hak Allah yang mesti kita tunaikan. Ya, tidak semua orang bisa punya rumah, tapi kita berusaha untuk bisa menunaikan ibadah haji karena statusnya adalah rukun Islam, pondasi Islam. Pondasi kita kurang kalau ini tidak terlaksana, dan itu perlu pengorbanan. Nah, zakat misalkan perlu pengorbanan nggak? Iya. Zakat itu secara khusus terkait dengan finansial. Ya, berarti orang Islam itu posisinya tidak harus selalu menjadi mustahik penerima zakat, tapi yang lebih baik mereka menjadi muzaki, karena perintahnya aqimus shalah wa atuz zakat. Tegakkan salat, bayar zakat. Ya. Zakat itu ya adalah kamu punya duit senilai kurang lebih 85 gram emas. Ya. Jadi seandainya harga emas itu kita patok 1 juta, maka kamu punya tabungan sebesar 85 juta, maka dikeluarkanlah zakatnya 2,5% setiap tahun. Nah, berarti umat Islam ini mestinya harus punya duit 85 juta kan begitu ya, agar dia bisa melaksanakan itu, dan itu pengorbanan. Jadi sejak awal rukun Islam itu mengajak kita ya agar kita ini mau berkorban dengan harta. Ya, mulai bersahadat tadi dipertahankan, lalu kemudian sholat nggak bisa baik, kita nggak bisa dapat pahala kecuali harus di masjid, dan masjid harus ada yang membiayai. Setiap bulan kita harus bayar listrik, karpet, AC dan seterusnya. Ya kan, itu perlu kos. Lalu zakat sendiri perlu kos. Ya, makin mudah kita dapat duit, makin besar zakat yang kita keluarkan. Karena itu rikas namanya, wafir rikazil humus. Ya, harta galian yang kita temukan, harta karun lah kita temukan, begitu kita gali-gali, kita kan nggak bekerja keras, tiba-tiba dapat, maka dikeluarkan 20%, 20 humus, 1/5-nya dari 100. Lalu zakat itu dari separuh dari 20, yaitu 10. Ya, itu palawija bagi orang yang tadah air. Dia tidak perlu membayar pekerja reboisasi, tidak perlu, dia hanya berharap hujan saja. Makin mudah, maka 10. Atau separuh dari 10 berapa? 5%. Dan separuh dari 5. Nah, jadi 20, 10, 5, dan separuh 5 berapa? 2,5%. Itu yang paling minim. Dan itulah tapera. Tapera itu bukan zakat kan, tapi kita diambil dari gaji sebanyak 2,5%. Seandainya orang dikasih gaji per bulan 5 juta itu ya, berarti kan berapa duitnya? 125.000. Betul nggak? Ya kan? 2,5%-nya. Bisa nggak beli rumah di Jakarta, Pak? Sampai berapa ratus tahun ngumpulkan harga rumah di Jakarta itu di atas 500 juta. Sampai kapan dia terkumpul agar bisa punya rumah? Nah, jadi sekali lagi, zakat itu pengorbanan kita. Ya, diberikan kepada 8 asnaf tadi. Nah, setelah itu apa? Puasa. Puasa itu pengorbanan. Ya kan? Sekarang puasa Ramadan yang terbaik apa? Kata Nabi, puasa Ramadan itu makin baik bagi seseorang kalau dia bisa melaksanakan umroh pada bulan Ramadan. Pahalanya sama dengan ibadah haji. Nah ya, Ramadan Pak, dikaitkan dengan duit, karena tidak semua orang bisa umroh kan. Ya, umroh 10 hari terakhir itu sama seperti ibadah haji. Ya, biaya kita nyewa hotel dan seterusnya. Ya, Ramadan yang terbaik adalah kamu bisa membukakan puasa orang lain. Aftara shaiman.
Siapa yang ngasih iftar orang lain, maka baginya pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi juga puasa yang kita ambil. Nah sekarang kalau Bapak bisa mengundang 100 orang setiap hari untuk iftar, dan sekali makan 15.000, berarti kita perlu kos berapa? Sekitar 1.500.000, kan begitu? 1.500.000 atau 15 juta. Nah itu kali saja sebulan kalau kita ingin iftar. Berarti kalau kita ingin berbuat baik, pengorbanan dengan dananya itu terkadang juga harus ada. Kalau kita hanya sekedar puasa saja selesai dia. Karena puasa itu nggak ada pekerjaannya, cuma menahan, kan gitu kan? Nahan makan, nahan minum, nahan berhubungan suami istri. Berarti yang jomblo suami istri nggak masuk dia. Definisi puasa bagi jomblo, orang yang nggak punya istri, orang yang nggak punya suami, hanya sekedar makan dan minum saja yang ditahan. Tambahan satu itu kan kalau dia punya istri, kan begitu. Jadi pekerjaan nahan nggak ada, Pak. Ya, dari terbit fajar hingga terbenam matahari, ada makanan lewat dia tahan. Dia biarin saja lewat. Ada minuman lewat, dia tahan. Ada istri lewat, dia tahan. Istri orang apalagi. Kan begitu. Nggak ada pekerjaannya, cuma nahan saja. Karena itulah di saat kita menahan tadi itu, kamu pergi umroh, pahalanya besar. Ya kan? Lalu kamu buka puasa, ngajak orang lain, tapi itu semuanya perlu kos. Perlu pengorbanan untuk bisa mendapatkan pahala. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Nah, apalagi menunaikan ibadah haji. Ya. Kita daftar sekarang 25 tahun lagi, Pak. Baru bisa berangkat. Ya. Kalau haji plus 5 tahun, tapi kosnya juga besar, 160-an juta. Gitu. Orang Saudi sendiri nggak bisa haji, Pak. Mereka diatur. Dulu waktu saya kuliah di sana enak, setiap tahun bisa berangkat, Pak. 5 tahun di sana, setiap tahun kita berangkat haji. Karena emang aturannya nggak ada. Sekarang orang Saudi sendiri harus mendaftar haji lewat travel, hamlah namanya. Kalau dulu satu keluarga langsung aja bawa mobil ke Arafah, mereka rombongan, mobilnya besar, bawa makanan, minuman untuk berapa hari, bisa berangkat satu keluarga umroh. Jadi ramai mobil-mobil. Kita dulu berangkatnya kadang ya lewat keluarga ini biar bisa. Tapi sekarang nggak bisa, mereka harus lewat travel dan bayar sekitar 45 juta. Karena itulah maaf mahasiswa kita yang kuliah di sana harus nabung dulu dia untuk bisa, karena harus lewat travel. Begitu dia haji tahun ini, dia baru bisa haji lagi 5 tahun ke depan. Itu untuk orang Saudi sendiri. Karena kalau tidak diatur seperti itu, maka kredit namanya, ya. Bisa dibayangkan desak-desakannya kalau orang Saudi semuanya berangkat, coba. Ya. Nah, itu yang kemudian membuat aturan dan fatwa mereka, fatwa ulama Saudi, siapa yang hajinya tidak menggunakan visa yang sah, maka hajinya tidak sah. Itu fatwanya. Ya, jadi nggak ada visa haji, Pak, di paspor dan seterusnya. Sekalipun bisa haji, fatwanya adalah tidak sah hajinya. Itu fatwanya. Karena tadi menghindari ya bentrok antar para jamaah yang sering membuat ya kematian, terkadang bisa membuat kematian. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, inilah yang disebut dengan pengorbanan dan perjuangan kita. Karena itulah kenapa kita sebentar lagi ketemu dengan hari raya korban. Nah, gitu ya. Kita sudah berkorban sebetulnya lewat sholat, lewat zakat, lewat haji, lewat puasa. Semua ini kita sudah berkorban. Tapi secara khusus pengorbanan itu harus disimbolkan. Ya. Keluarga yang berkorban kalau kita lihat adalah keluarga Nabi Ibrahim, itulah yang kita tiru kan. Bahkan kata Quran, suri toladan itu adalah pada Ibrahim dan keluarganya beserta orang-orang yang bersamanya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ini sampai jam berapa ini? Sungguh terdapat pada diri Ibrahim
itu adalah suri toladan yang baik. Kata-kata uswatun hasanah itu hanya diberikan kepada dua nabi. Nabi kita Muhammad, ya, kalau tidak salah dalam surah Muhammad ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Dan uswatun hasanah yang kedua, tirulah Ibrahim. Dalam surah Mumtahanah ayat 4, sungguh terdapat pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, keluarganya yang bersamanya adalah suri toladan yang baik. Suri toladan dalam masalah apa? Pengorbanan. Pengorbanan. Jadi pengorbanan itu kadang tidak hanya korban tadi. Kita ini kan berkorban sebetulnya tiap hari, mau ke masjid, ya, korban waktu, tenaga, fisik, finansial, itu korban, termasuk korban perasaan, ya, itu juga dikorbankan, ya, sampai Allah menurunkan satu surah namanya surah Ibrahim, sampai solawat yang kita baca dalam solat namanya solawat Ibrahimnya. Kita bersalawat itu tidak hanya kepada Nabi kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sampai salawatnya pun kepada Ibrahim dan al keluarganya Ibrahim. Karena memang semuanya mereka adalah suri toladan untuk berkorban. Ya. Adanya Mekah saat sekarang ini, ya, adanya Safa Marwah, adanya Zam-Zam, adanya Romyul Jamrot, kita melempar jamroh. Semuanya kan warisan pengorbanan dari Ibrahim serta keluarganya. Nggak akan ada haji, Pak. Kalau kemudian Nabi Ibrahim hanya mau tinggal di kota Syam, di Palestina, tidak mau membawa istrinya Siti Hajar beserta anak bayi yang masih kecil untuk berangkat ke Mekah. Ya kan? Karena berangkat itulah dia kemudian tinggal di sana. Ya, ditinggal begitu saja oleh Nabi Ibrahim. Lalu kemudian Siti Hajar bertanya, suamiku, kenapa kami ditinggal di sini? Coba bayangkan, Pak. Nabi Ibrahim itu disebutkan punya anak itu usianya sudah lanjut. Ada yang menyebutkan 90 tahun baru dia punya anak. Ya. Kemudian lahirlah Ismail Ishak. Itu lahir setelah usianya 100 tahun, jadi beda 10 tahun. Jadi berkeinginan kuat untuk punya anak itu sejak awal. Begitu punya anak, dia harus berpisah, Pak. Masih balita itu, masih bayi, masih nyusu dengan ibunya. Tinggal kamu di sana di Mekah. Fi wadin min ghairi zar'in, di sebuah lembah tanpa ada pohon. Gersang. Inda baitikal muharram. Tapi Quran sejak awal ngasih tahu di sisi rumahmu yang mulia. Jadi sejak awal Nabi Ibrahim tahu bakal ada rumah Allah di situ. Tapi waktu itu belum muncul. Nanti setelah Ismail dewasa baru diajak nyambangin. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Dan ingatlah tatkala Ibrahim mengangkat, ya, qawa'id, ya, pondasi-pondasi dari rumah ini bersama Ismail anaknya yang waktu itu sudah bisa diajak bekerja. Tapi kita lihat bagaimana seorang ibu berjalan ratusan kilometer di tengah padang pasir bersama suaminya, begitu sampai di Mekah ditinggal begitu saja. Balik dia ke Syam lagi. Pengorbanan enggak? Pengorbanan. Ya. Sehingga kata Siti Hajar, kenapa tinggal kami di sini? Kenapa ditinggalkan begini? Nabi Ibrahim enggak mau menjawab. Gak mau jawab, Pak. Karena itulah maaf ibu-ibu, kalau terkadang suami gak mau jawab, karena memang problemnya berat. Apalagi kondisi keuangan lagi gak ada, lalu ditanya-tanya. Kalau suami diam itu ya seperti Ibrahim, berat dia mau jawab juga gimana. Tapi begitu Siti Hajar mengatakan, Allahu amarona bihada, apakah ini kena perintah Allah? Baru dia noleh, Pak. Naam. Ya, begitu saja, langsung balik. Langsung balik, Pak. Sementara dia merindukan anak yang masih bayi. Anaknya nangis ingin minum. Ibunya nggak punya ASI lagi.
Akhirnya membuat dia bolak-balik Safa dan Marwah, itu bolak-balik. Barulah ketemu air Zam-Zam di kakinya Nabi Ismail. Nah, tapi Safa Marwah, kemudian air Zam-Zam, itu kan kena pengorbanan ibu dan anak. Bahasa kita sekarang single parent. Abahnya lalu pergi, lama pergi. Lalu setelah beberapa tahun, anak ini sudah ABG, datanglah Ibrahim menjenguk. Tapi apa yang terjadi? Kangen-kangenan itu belum selesai, Pak. Ya, masih merindukan, masih belum selesai. Tiba-tiba ya, dalam surah Saffat itu ya, kata Ibrahim kepada anaknya, ya, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu. Tatkala anaknya ini sudah mampu bekerja, membantu abahnya, tiba-tiba dia mengatakan, "Nak, anakku tersayang, kesini. Abah melihat dalam mimpi kamu harus disembelih." Anak yang dirindukan sejak awal. Rabbi habli minas solihin, katanya. Doanya Nabi Ibrahim, ya Allah beri aku anak soleh. Dapat anak soleh, baik anaknya. Harus berpisah lama. Begitu ketemu nggak lama, kamu harus disembelih, nak. Ini arafil manam. Tapi apa jawab anaknya? Padahal ini abah, bahasa kita sekarang, dia lama nggak ketemu abahnya kan. Mestinya dia bisa aja membantah. Tapi inilah pendidikan ibu yang luar biasa. Sekalipun abahmu nggak ada, tapi kita percaya Allah ada. Dia dididik oleh ibunya, sehingga tatkala disebut begitu, ya abatif alma tu'mar, ya abahku tersayang, kerjakan apa yang diperintah. Satajuduni insyaallah minas sabirin. Pasti ya, bukan pasti. Insyaallah kata dia, kamu akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ini adab kepada orang tua dan adab kepada Allah. Dia tidak bisa memastikan, bah, pasti aku sabar. Dia nggak bilang begitu. Kenapa? Karena kita nggak tahu, Pak, kalau pisau sudah nempel di sini. Jangan-jangan berkuciak kena. Jangan-jangan lari, jangan-jangan kabur. Dia hanya mengatakan, bah, insya Allah, satajin, kamu akan dapati aku. Dia nggak bisa memastikan. Minas sobirin, saya ini hanya segelintir dari orang-orang yang pernah bersabar sebelumnya. Abah sudah bersabar, mama sudah bersabar, nabi-nabi dulu juga sudah pernah bersabar. Sehingga kalau saya bersabar, bukan saya orang hebat. Minas sobirin, saya hanya segelintir dari sekian banyak orang yang dulu sudah bersabar. Nah, lalu apa yang terjadi? Falamma aslama, tatkala kedua ini sudah pasrah, abahnya sudah pasrah, kangen-kangenan juga belum selesai, tapi udah pasrah dia. Ini perintah. Watallahu lil jabin, ya, pisau itu sudah nempel di lehernya, tinggal sedikit lagi. Wanadaihu ya Ibrahim, kami panggil wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau sudah membenarkan mimpi ini. Inna kadzalika najzil muhsinin, dan kami akan membalas orang-orang yang sudah berbuat baik. Nah, inna hadza lahwal bala'ul mubin, ini ujian yang sangat berat. Bala ini, bala yang sangat berat, enggak semua orang mampu. Karena itulah wafadainahu bidzibhin adzim, kami ganti dengan seekor kambing yang besar. Nah, itu kisahnya. Semuanya pengorbanan. Kira-kira pengorbanan bagi ibu yang paling berat itu nyuruh suaminya nikah lagi. Dan itu yang dilakukan oleh Siti Hajar, Pak. Coba ceritanya. Siti Hajar itu siapa? Pembantunya Siti Sarah. Gara-gara nggak punya anak lama, dia disuruh suaminya nikah lagi dengan pembantunya Siti Hajar. Pengorbanan nggak nyuruh orang nikah itu. Setelah punya anak, bagaimanapun juga masalah kecemburuan itu ada. Suami istri cemburu itu memang ada. Begitu juga istri-istri Nabi, termasuk Siti Sarah. Akhirnya dia bilang, kamu pergi. Nah, itulah yang membuat Nabi Ibrahim membawa istrinya itu ke Mekah. Tapi semuanya ini nggak akan ada pengorbanan, ya. Buah dari pengorbanan adalah adanya Madinah, adanya Mekah itu, adanya
ritual haji itu semuanya buah pengorbanan dari keluarga ini. Dan inilah yang harus juga kita lakukan. Kita lebih ringan, kita hanya diminta untuk menyembelih hewan kurban, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau kepada Allah dan menyembelihlah hewan korban, karena sesungguhnya inna a'tainakal kautsar, begitu banyak karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bisawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.